pagi semuanya. Nah, saat ini sebelum kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita sama-sama lipat tangan. Kita akan berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat-sangat baik di dalam hidup kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami. Kami akan memberikan hidup kami untuk kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami semua. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami semua supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan yang terbaik kami mau berikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Pastinya sehat Dan baik-baik aja, bersukacita pastinya. Iya Cici. Nah Cici tahu nggak, hari ini tuh Tuhan sedang mengetuk hati kita. Wah, siapa yang mau mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk? Aku. Yuk kita nyanyi ya. Dengan penuh apa Cici? Bersukacita. Ayo semuanya berdiri ya. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu.
Masih semangat ya? Cici masih semangat? Masih semangat dong. Ya. Lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengar firman Tuhan, biar firman Tuhannya kita tanam dalam hati dan kita menjalankan firman Tuhan menurut perintah Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyikan lagu nyanyi haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, ragu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita akan puji ini dengan hati yang lemah lembut ya teman-teman semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami biar bisa mendengarkan dengan baik dan pimpin guru-guru kami agar bisa menceritakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kokore. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, semangat pagi. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Nah, Tante akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu-minggu lalu yang sudah kita dengar tentang kisah tentang Yusuf. Ya, Tante yakin kalian semua semakin mengerti kisah tentang Yusuf, bagaimana Tuhan punya rencana yang indah terhadap Yusuf, ya, terhadap kita juga anak-anaknya Tuhan, ya. Bagaimana Allah memimpin Yusuf dan seluruh keluarganya melewati keadaan yang berbeda-beda. Yusuf mengalami keadaan peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu ketika Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian Yusuf dijual menjadi budak, ya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Tentu itu tidak menyenangkan. Kemudian Yusuf juga mengalami peristiwa yang baik, yaitu Yusuf diberikan hikmat untuk menafsirkan mimpi, dan Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Sungguh luar biasa Tuhan kita, ya. Bagaimana Tuhan memimpin kehidupan Yusuf. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Allah memimpin Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Ya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu di mana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf pun sudah mengampuni kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa Allah lah yang menyuruh Yusuf untuk memimpin, membukakan jalan untuk masuk ke tanah Mesir. Jadi sekarang saudara-saudaranya, kakak-kakaknya dan adiknya pulang ke tanah Kanaan membawa ayahnya Yakub untuk pindah ke Mesir. Ya, Yusuf juga mendapat izin dari Firaun ketika Firaun mendengar bahwa kakak-kakaknya akan kembali ke tanah Kanaan untuk menjemput ayahnya. Kemudian Firaun memberikan kereta untuk menjemput ayahnya dan seluruh keluarganya di tanah Kanaan untuk pindah ke Mesir, dan Firaun pun memberikan tanah Goshen untuk ditempati oleh keluarganya Yakub, ya. Nah, Yusuf pun berpelukan dengan saudara-saudaranya. Mereka pun, kakak-kakaknya dan adiknya, kembali ke tanah Kanaan. Demikianlah mereka perjalanan yang panjang dari pergi dari Mesir ke tanah Kanaan. Sesampainya di rumahnya, kakak-kakaknya bertemu dengan ayahnya dan menceritakan apa yang sudah terjadi di tanah Mesir. Dia juga mengatakan bahwa Yusuf masih hidup, tapi Yakub ayahnya tidak percaya. Bagaimana mungkin Yusuf masih hidup? Katanya Yusuf dimakan oleh binatang buas. Ya, tapi sekarang anaknya berkata bahwa Yusuf masih hidup, bahkan menjadi tuan di tanah Mesir, dan menyuruh untuk datang ke Mesir. Nah, Yakub tidak percaya. Dia biasa-biasa saja menanggapi cerita dari anak-anaknya itu. Tapi ketika kakak-kakaknya Yusuf memperlihatkan kereta yang sudah disiapkan untuk menjemput ayahnya, barulah Yakub
percaya. Yakub yakin bahwa Yusuf masih hidup dan dia kepingin bertemu dengan Yusuf sebelum Yakub meninggal. Nah, akhirnya mereka siap-siap dan mereka mengadakan perjalanan dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir dengan membawa seluruh keluarganya. Ya, kakak-kakaknya membawa istrinya, membawa anak-anaknya. Mereka berjumlah 66 orang. Ya, mereka berjalan menuju ke tanah Mesir. Nah, ketika sampai di Beersheba, yaitu perbatasan dengan Mesir, Yakub mempersembahkan korban sembelihan dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan bagi Yakub? Ya, kita akan baca di Kejadian 46 ya, ayat 3 ya, di mana Tuhan menampakkan diri pada malam hari melalui penglihatan dan berkata kepada Yakub, "Akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Nah, dengan penglihatan itu maka Yakub semakin percaya bahwa ini rencana Tuhan untuk Yakub beserta keluarganya pindah ke Mesir. Lalu Yakub melanjutkan perjalanannya sampai di tanah Gosyen yang sudah disediakan oleh Yusuf, yang sudah diberikan oleh Firaun kepada Yusuf untuk keluarganya tinggal di sana. Nah, sebelumnya Yakub sudah menyuruh kakaknya Yusuf, yaitu Yehuda, untuk berjalan mendahului mereka untuk menemui Yusuf. Ya, ketika Yusuf mendengar bahwa ayahnya sudah sampai di tanah Gosyen, maka Yusuf pun cepat-cepat mengambil keretanya dan pergi menjumpai ayahnya. Ya, dari jauh dia melihat ada ayahnya, ada saudara-saudaranya, ada keluarganya. Sungguh sangat senang. Yusuf pun memeluk leher ayahnya. Dia pun menangis di bahu ayahnya lama sekali. Ya, Yusuf senang sekali bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Ayahnya pun sangat senang bertemu dengan anak kesayangannya. Bahkan dia berkata bahwa sekarang aku siap mati karena aku sudah melihat sendiri anakku. Ya, anakku Yusuf masih hidup. Hari yang penuh sukacita ketika mereka semua keluarga Yakub bisa bertemu kembali, bisa berkumpul semua. Yakub bisa bertemu dengan anak kesayangannya, dengan Yusuf yang ternyata masih hidup, dan Yusuf dapat bertemu dengan ayahnya dan keluarga besar. Sungguh sangat senang mereka semua bisa berkumpul, bisa bertemu kembali ya. Lalu Yusuf membawa ayahnya dan kelima saudaranya untuk bertemu menghadap kepada Firaun, mengatakan bahwa mereka sudah sampai di tanah Mesir ya. Lalu Firaun pun memberikan izin, memberikan mereka tanah Gosyen untuk ditempati oleh Yakub dan keluarganya. Tanah Gosyen ini adalah tanah yang terbaik untuk memelihara ternak, karena saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf adalah gembala kambing domba. Puji Tuhan, Tuhan menolong keluarganya Yakub dan mereka tinggal di tanah Gosyen, tanah yang terbaik. Kemudian Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya di sana. Mereka bertambah banyak, bertambah kekayaannya. Kambing dombanya juga menjadi bertambah jumlahnya. Bahkan jumlah mereka pun
bertambah banyak menjadi bangsa yang besar, yaitu yang disebut bangsa Israel, di mana Allah telah berjanji kepada Yakub akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Ya, Allah menggenapi janjinya, di mana Yakub mempunyai nama lain adalah Israel. Nah, Yakub atau Israel ini tinggal di tanah Mesir selama 17 tahun. Dia berumur 147 tahun dan dia merasa bahwa ajalnya hampir tiba. Maka dia memanggil Yusuf dan meminta kepada Yusuf kalau waktunya sudah tiba, maka Yakub tidak ingin dikuburkan di tanah Mesir, tapi dia meminta kepada Yusuf untuk membawanya dan menguburkan ayahnya di tanah kelahirannya, di tanah Kanaan, dan Yusuf pun menyetujuinya. Kemudian Yakub memberkati juga anak-anaknya Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Ya, kemudian akhirnya Yakub pun meninggal dan Yusuf yang mengatupkan kelopak mata ayahnya. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya pun akhirnya membawa ayahnya ke tanah kelahirannya di tanah Kanaan dan menguburkannya di sana bersama keluarga besarnya yang sudah mendahulunya, yaitu nenek moyangnya yang dikuburkan di sana. Ya, bagaimana Allah menggenapi janjinya. Allah sudah memimpin, merencanakan Yakub atau Israel dan keluarganya untuk pindah ke Mesir, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar, ya, di mana Allah sudah memimpin Yakub dan keluarganya. Demikian juga Allah akan memimpin kita semua, sama seperti Yusuf, ya, sama seperti Yakub, ya. Kita yakin bahwa Allah yang telah menolong Yakub, telah menolong Yusuf, juga Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita, ya. Kita tidak boleh takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang di depan kita hadapi bersama Tuhan, ya. Kita tidak boleh takut melangkah. Apapun rencana Tuhan di depan kita, masa depan kita, Tuhan pasti pelihara kita. Yuk kita baca ayat hafalan kita, ada di Yesaya 48 ayat 17. Nanti Tante Linda yang akan membacakan ayat hafalannya. Silakan Tante Linda. Adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekali lagi ya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan, terima kasih Tante Linda udah membacakan ayat hafalan buat kita semua. Mari anak-anak, adik-adik kita semua buka Alkitabnya. Kita baca kembali Yesaya 48 ayat 17, ya, dengan suara yang keras biar kita semakin diberkati dengan firman Tuhan, ya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan, Tuhan sendiri yang menuntun kita, Tuhan sendiri yang akan mengatur kehidupan kita.
Kita tidak tahu, apalagi adik-adik masih kecil, tidak tahu masa depan adik-adik seperti apa. Tapi percayakan kepada Tuhan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Jadi kita percaya Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan memelihara kehidupan Yusuf, ya, memelihara keluarganya juga, Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita semua, asal kita percaya kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang pada saat pagi ini. Sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi, kami yakin, kami beriman, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan akan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami pun dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang menjamin hidup kita. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tetap setia iring Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.